Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tugita Kaina Putri, perwakilan dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Lutung Kasarung. Dongeng ini berasal dari Jawa Barat. Mari simak ceritanya. Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Ia memerintah kerajaan Pasir Batang. Sang Prabu yang semakin tua mulai berpikir siapa yang nantinya akan menggantikan tahtanya. Menurut hukum adat, Purbararang yang lebih pantas karena ia merupakan saudara tertua. Tetapi Purbararang memiliki sifat yang sangat buruk sehingga raja merasa khawatir akan masa depan rakyatnya nanti. Sang raja akan merasa bahagia apabila putrinya Purbasari yang menjadi ratu karena memiliki sifat yang sangat baik dan bijaksana. Akhirnya sang raja memutuskan putrinya Purbasari lah yang akan menjadi ratu. Mendengar hal tersebut, Purbararang merasa marah dan tidak terima. Ia langsung menceritakan hal tersebut kepada tunangannya. Seharusnya aku yang menjadi ratu di istana ini, bukannya Purbasari. Ini tidak bisa dibiarkan. Raden Indrajaya pun menjawab, Hei, tenanglah Purbararang. Jangan kau khawatir seperti ini. Aku punya sebuah ide untuk menyingkirkan Purbasari. Mereka berdua pun meminta bantuan seorang dukun sakti yang bernama Nirundi. Dengan kesaktian Nirundi, dalam semalam tubuh Putri Purbasari terserang penyakit yang sangat aneh, sehingga membuat Putri Purbasari merasa cemas. Aduh, kenapa dengan kulitku ini? Kenapa rasanya sangat gatal sekali? Tolong. Tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Tentu hal ini dimanfaatkan oleh Purbararang untuk menghasut ayahnya. Ayah, Nanda rasa kita harus mengusir Putri Purbasari dari istana ini. Ia pasti terkena kutukan karena telah melanggar hukum adat di sini, Ayah. Sang Prabu pun menjawab, Benarkah apa yang kau katakan itu, Putri Purbararang? Jangan kau coba-coba berbohong. Iya, Ayah. Mana mungkin Nanda berbohong? Percayalah pada Nanda. Sang Prabu pun termakan hasutan sang putri. Ia memerintahkan sang patih untuk mengasingkan Purbasari. Diantarlah Purbasari ke hutan. Di hutan itulah Purbasari menghabiskan hari-harinya di sebuah pondok kecil yang dibangun sang patih. Suatu hari, Putri Purbasari sedang berjalan-jalan di hutan dengan hewan-hewan. Datanglah seekor lutung yang memiliki wajah yang sangat menyeramkan, sehingga membuat Putri Purbasari merasa ketakutan. Hewan apa kau? Jangan mendekat, aku mohon. Jangan mendekat, jangan sakiti aku. Lutung itu pun menjawab, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Aku Guru Bidang, putra Sunan Amu dari Kayangan. Aku sedang menjalani hukuman menjadi lutung karena kesalahan yang aku buat. Jangan takut. Mendengar perkataan sang lutung, Putri Purbasari mulai merasa tenang. Akhirnya mereka berdua pun bersahabat. Sejak saat itu Putri Purbasari memanggil lutung tersebut dengan sebutan Lutung Kasarung, yang artinya lutung kesasar. Pada saat malam bulan purnama tiba, sang lutung bermeditasi, memohon kepada Tuhan agar menyembuhkan penyakit Purbasari. Seketika permohonannya pun dikabulkan. Muncul sebuah danau kecil yang memiliki air sangat jernih. Tidak hanya jernih, air itu juga mengandung obat penawar untuk penyakit Purbasari. Keesokan harinya, lutung menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga itu. Purbasari, mandilah di telaga itu. Maka percayalah, penyakit di tubuhmu pasti langsung hilang.
Tanpa ragu, Purbasari langsung mandi di telaga itu. Dan benar saja, penyakitnya langsung sembuh dan hilang entah kemana. Ia kembali menjadi gadis yang sangat cantik. Suatu hari, Sang Patih datang mengunjungi Putri Purbasari. Betapa terkejut dan senangnya Sang Patih mengetahui bahwa sang putri telah sembuh kembali. Dan akhirnya dia membujuk Putri Purbasari untuk kembali ke istana. Akhirnya Putri Purbasari pun kembali ke istana yang diiringi oleh Sang Lutung. Kembalinya Putri Purbasari disambut sangat bahagia oleh seluruh isi istana, kecuali Purbararang. Ia merasa posisi ratu akan digantikan oleh adiknya kembali. Ia segera meminta ayahnya untuk mengadakan sayembara. Ayah, Nanda tidak terima jika Putri Purbasari kembali menjadi ratu. Supaya adil, kita lakukan sayembara. Sang raja pun menyetujui permintaan sang putri. Keesokan harinya diadakanlah sayembara. Perlombaan pertama ialah adu memasak. Perlombaan itu dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan kedua ialah beradu panjang rambut. Dengan sombong, Purbararang memamerkan rambutnya di hadapan adiknya. Hah, Purbasari, lihatlah rambutku yang indah ini dan panjang. Sudah pasti, perlombaan kali ini aku yang memenangkannya. Purbasari hanya bisa diam, karena ia tahu rambutnya tidak sepanjang Purbararang. Lutung pun di sana mulai beraksi. Ia menyambungkan semua bulu yang ia miliki ke rambut Purbasari. Seketika rambut Purbasari menjadi sangat panjang, melebihi Purbararang. Dan akhirnya perlombaan kedua ini dimenangkan oleh Purbasari. Perlombaan ketiga ialah adu ketampanan calon suami. Dengan sombong, Purbararang mengenalkan Raden Indrajaya. Tetapi Purbasari malah mengenalkan Sang Lutung sebagai calon suaminya. Perkenalkan, Lutung Tasarung, calon suamiku. Mendengar hal tersebut, Purbararang malah mengejeknya. Hei Purbasari, yang benar saja, Lutung ini akan menjadi calon suamimu. Hah, sudah pasti kali ini kau akan kalah. Karena calon suamiku jauh lebih tampan dari calon suamimu. Mendengar perkataan Purbararang, Sang Lutung marah dan merasa tersinggung. Ia langsung memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan wujudnya. Seketika, Sang Lutung berubah kembali menjadi manusia yang bernama Guru Minda. Ketampanannya melebihi Raden Indrajaya. Sehingga, lagi dan lagi, perlombaan dimenangkan oleh Purbasari. Karena dalam sayembara sudah mendapatkan pemenangnya, Purbasari akan diangkat menjadi ratu dan berhak menduduki tahta kerajaan. Dan Purbararang harus pergi meninggalkan istana. Tetapi Purbasari justru menghentikan kakaknya. Ia tidak tega mengusir kakak kandungnya sendiri. Akhirnya Purbararang tetap tinggal di istana dan Purbasari diangkat menjadi ratu di istana Pasir Batang. Sekian dongeng dari Lutung Tasarung ini. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong, iri, ataupun saling merendahkan. Karena itu merupakan hal yang sangat negatif. Terima kasih. Om Santi 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 Om.